Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di area channel di video merakit SOCL 504 bagian 2 dengan cara biasa aja. Di video kali ini adalah lanjutan dari video bagian pertama, yang mana di video bagian pertama kita sudah membuat atau merakit SOCL 504 mulai dari PCB, kemudian dipasang komponen, dan selanjutnya kita menuju ke pemasangan transistor final. Mohon maaf sebelumnya videonya sempat kehapus, jadi hanya ada beberapa video yang sempat saya save. Mohon maaf sekali, dan saya perlu tekankan sekali lagi kalau video ini adalah bukan tutorial, tapi hanya berbagi pengalaman merakit SOCL 504 supaya tidak gagal paham. Dan di awal video mungkin ini akan terasa bosan, karena ya seperti inilah tampilannya. Dan agar teman-teman gak bosan, kita langsung aja ke video yang sempat saya simpan, yaitu perakitan transistor final yang saya pasang masing-masing per mono 3 set. Oke, kita cus ke TKP. Jangan lupa dulu di subscribe, like kalau suka, share bila perlu, dan cus. Oke guys, udah kita pasang. Kenapa nggak saya video? Soalnya ini pasti makan waktu lama, rumit, susah untuk di videoinnya. Jadi ya gitu lah, lihat susah dalamnya. Ini untuk mono kiri, ini untuk mono kanan, kiri kanan ya. Di mana saya ganti apa ini buat videonya, soalnya lowbat. SC 5200 sebelah kiri dan SA 1943 sebelah kanan. Kita lanjut, nanti kita pakai PCB kosong yang sudah saya garis, saya cut, saya potong menjadi 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Nanti yang sebelah kanan juga sama, tapi sebelum ya kita akan pasang dulu resistor kapur dan resistor. Oke, yang perlu diperhatikan ketika sebelum memasang transistor atau menyolder lah, pastikan transistor walaupun baru harus dalam keadaan oke, atau keadaan baik. Kita tes dulu menggunakan avometer, hanya sebagai jaga-jaga aja. Kita ke pengaturan dioda ya, dioda. Ini kan pin outnya dua-duanya, walaupun NP dan PNP, tetap untuk pin outnya ECB, emitter kolektor base. Untuk yang SC5200 probe merah di ini base, dan untuk probe hitamnya ke kelihatannya, base, probe merah base, hitamnya ke kolektor. Kalau menunjukkan angka sekitar 600 dan sebagainya berarti bagus. Kemudian ke emitor juga sama, kemudian dibalik, probe merahnya di emitor, probe hitam ke kolektor, ke base. Kalau nggak ada angka yang keluar berarti bagus, tidak short. Begitupun untuk semua yang SC 5200. Kemudian untuk yang SA 1943 itu kebalikannya. Untuk base-nya pakai probe hitam, kemudian yang probe merahnya ke kolektor. Ribet amat ya, kolektor. Ini memperlihatkan angka ke emitter sama, kemudian dibalik.
Nah, ini nggak ada masalah. Artinya transistor dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah rumah tangga. Ya, sudah dipasang. Untuk posisi kiri SC5200, sebelah kanan SA1943. Untuk SC5200 yang emitornya itu disambung ke resistor kapur 5 watt 5 ohm, 0,5 ohm maksud saya, dan kaki satunya lagi disambung ke bagian speaker. Dan untuk yang kolektor yang tengah itu disambung ke power supply yang plus. Dan kemudian yang base itu disambung ke resistor dan disambung lagi kaki satunya lagi ke bagian B plus. Begitupun untuk yang sebelah kanan 1943 sama saja. Untuk emitornya disambung ke resistor kapur 5 watt 0,5 ohm dan satunya lagi disambung ke speaker. Dan kolektornya disambung ke power supply bagian min. Begitupun untuk base-nya disambung ke resistor dan kaki satunya lagi disambung ke B min. Kurang lebih seperti itu. Untuk set sebelah kiri dan sebelah kanan semua sama cara pemasangannya. Nanti untuk lebih jelasnya akan saya coba videokan agar mudah difahami dan mudah dilakukan. Ya, untuk driver udah saya coba pasang di heatsink dan begitupun dengan kabel sudah saya pasang dari driver ke PCB transistor finalnya. Di sini saya memakai beberapa warna kabel agar tidak puyeng. Namun di sini hanya sebagai penentu saja. Nanti ketika DCOD set maka si kabel harus dilepas kecuali kabel speaker. Oke, dilanjut. Iya, teman-teman semua udah saya pasang. Berikut transistor, resistor base juga sama resistor kapurnya. Saya pakai 10 ohm setengah watt. Tadinya mau pakai yang 1 watt tapi kurang, pakai setengah watt. Ini sudah dipasang semua. Ini hanya cuma jajal doang karena belum cek DCO. Dan di belakangnya sudah saya pasang speaker protector rakitan sendiri. Untuk yang mau coba bikin silahkan kesini. Tinggal cek DCO dan kita jajal ke speaker. Berhubung bikin ampli itu butuh waktu dan uang, jadi saya bikinnya bertahap. Ini ke kolektor itu masuknya ke ke supply yang plus, dan untuk yang paling kiri ini masuk ke resistor base. Speaker ke tengah, ini juga sama, yang tengah ke kolektor atau ke negatif power supply, dan yang kiri masuk ke resistor base gitu. Ini kemarin sempat saya set TCO nya, jadi tadi udah dilem, yang ini belum. Sekalian besok juga mau di set semua ya. Sementara sekian dulu dan semoga berhasil. Box yang saya gunakan adalah box bekas BMB mixing amplifier. Silahkan, Bo. Ya, oke guys, ini sudah saya pasang di box. Itu saya pakai
trafo 10 ampere 45 VAC. Terus saya masukin ke elko sebanyak 8 buah 10.000 kilo 10.000 kilo 10.000 mikrofarad 80 volt. Terus ini saya lagi ngeset DCO nya di sini. Hujan lagi. Ini masih 0,4 4,3. Jadi cara ngeset DCO sudah banyaklah berkeliaran di dunia per YouTubean ataupun di blog-blog yang membahas tentang power ampli. Ini kan bukan tutorial, ini hanya sharing, berbagi pengalaman ngerakit ya, to the point aja lah. Jadi seperti biasa untuk suplainya udah masuk. Ini yang positif, ini yang negatif, ini udah saya set tadi. Yang ini yang belum, yang sebelah kanan strom sudah masuk, yang positif, yang negatif juga udah. Terus ini yang CT ground, ini inputnya saya gabung dulu ke ground semua karena mesti di short katanya. Terus kita tinggal putar trimpotnya. Bisa di setelan 200 dulu. Ada yang nyaranin di 200 M agar tahu nilai komanya sampai berapa. Tapi untuk patokan dasarnya saya pakai yang 200 dulu. Kita coba putar. Ini harus pelan-pelan karena dengan sedikit putaran aja ini angkanya bisa langsung ngajlok. Apa itu ngajlok ya? Lompat. Langsung gede lompatnya. 4, 3, dikit-dikit aja. Usahakan sampai minimal 0,0 atau 0,1 lah. Ini susah. Nah, kelewat. Ya pokoknya kayak gitulah. Di set sebisa mungkin, harus dengan perasaan. Gunakan perasaan teman-teman. Ini susah soalnya sambil pegang handphone. Pokoknya sampai 0, itulah. Susah soalnya posisinya udah dipasang. Ya pokoknya set DCO kayak gitulah. Banyaklah teman-teman yang udah posting bagaimana cara ngeset DCO. Ini susah lagi, udah sempit lokasinya, tempatnya jauhan sampai 1, bisa sih pakai yang kecil. Benar-benar susah bos. Ya gitulah. Nanti hasilnya saya liatin lagi. Ya ini saya nemu di angka 0,1 atau kadang naik-naik ke 0,2. Kita coba ke 20. 2000. Ini untuk koma-komanya di belakang, soalnya naik turun. Ya sekitar segitu. Saya rasa cukup. Nanti kita tinggal pasang ke speaker. Kita coba, kita jajal. Semoga hasilnya bagus. Kalau misalkan udah pakai potensio, tinggal ditutup aja potensionya ke posisi 0. Ya kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nanti kita coba cek suaranya kayak gimana, apakah berhasil apakah tidak. Ini udah saya pasang semua resistor kapurnya. Saya pakai 5 watt 0,5 ohm sama resistor base nya yang berapa, 10 ohm, setengah watt. Tadinya mau pakai yang 1 watt, berhubung kurang, artinya kurang itu resistornya nggak ada lagi.
jadi terpaksa pakai extra watt. Apa boleh buat, yang penting itulah. Oke, kita cek. Ya, sudah bunyi ternyata teman-teman. Ini saya coba yang sebelah kiri, lumayan. Nanti kita tes yang kanannya. Coba kita tutup, kita buka lagi. Ya, hasilnya lumayan lah. Ini saya pakai yang 15 in speakernya. Oke, berarti tinggal nanti kita tes yang sebelah kanannya. Mudah-mudahan semuanya bisa. Sekian video kali ini, semoga bisa memberikan sedikit manfaat. Buat kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe, yang belum like silahkan di like, yang belum share silahkan di share. Jangan lupa selalu sehat selalu, selalu sehat. Salam Baktos.